Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miliza Dini Putri dengan NIM 2016050071 dari kelas Persyabe. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kegiatan usaha Bank Syariah. Pada dasarnya, kegiatan usaha Bank Syariah terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu penghimpunan dana atau funding, yang kedua penyaluran dana atau lending, dan yang ketiga memberikan servis atau jasa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu kegiatan usaha Bank Syariah, di mana yang pertama yaitu penghimpunan dana atau funding. Penghimpunan dana ini terbagi menjadi dua, yaitu simpanan dan investasi. Yang pertama simpanan, di mana simpanan ini menggunakan akad wadiah atau titipan. Akad wadiah ini adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki, dan bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Dan dalam akad wadiah ini, nasabah tidak memperoleh bagi hasil, melainkan hanya sekedar bonus, dengan syarat tidak diperjanjikan di awal, di mana produk wadiah ini terdapat pada tabungan wadiah, giro wadiah. Pada giro wadiah ini, nasabah tidak mendapatkan keuntungan dari titipan dana. Yang kedua, investasi, di mana investasi ini menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil. Mudharabah ini adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal atau sohibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola modal atau mudharib, di mana keuntungan dan kerjasama tersebut dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Akad mudharabah ini diterapkan pada produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Adapun perbedaan tabungan mudharabah dengan deposito wadiah, yaitu pada tabungan mudharabah terdapat pada biaya administrasinya dan nasabah memperoleh bagi hasil. Sedangkan pada tabungan wadiah itu tidak ada administrasinya dan nasabah tidak memperoleh bagi hasil, melainkan bonus yang itu diberikan bank secara sukarela dengan syarat yang tidak diperjanjikan di awal. Kegiatan usaha Bank Syariah yang kedua yaitu penyaluran dana atau lending. Dalam penyaluran dana ini terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu yang pertama jual beli, yang kedua bagi hasil, dan yang ketiga sewa menyewa. Yang pertama jual beli, di mana jual beli ini ada tiga jenis pembiayaan, yaitu mudharabah, salam, dan istisna. Yang pertama pembiayaan dengan akad murabahah atau jual beli dengan margin atau keuntungan. Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara barang selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang, dengan keuntungan yang disepakati bersama dan dengan pembayaran cicilan. Contohnya jual beli mobil. Yang kedua, pembiayaan dengan akad salam, yaitu jual beli pesanan yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu atau dibayar di muka, sedangkan barangnya akan diterima di kemudian hari. Contohnya hasil pertanian. Yang ketiga, pembiayaan dengan akad istisna, yaitu jual beli dengan akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan atau mustani dan penjual atau sani dengan harga yang telah disepakati bersama. Berbeda dengan akad salam yang pembayarannya dibayar di muka dan barang diserah terima di kemudian hari. Sedangkan dalam akad istisna, pembayarannya bisa dilakukan setelah barang diterima. Yang kedua, bagi hasil, di mana bagi hasil ini terdapat dua akad, yaitu akad musyarakah dan mudharabah. Yang pertama, musyarakah adalah kerjasama bagi hasil, di mana bank dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi dana untuk mengelola suatu usaha, kemudian untung atau ruginya itu ditanggung bersama. Yang kedua, mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian yang dilakukan di awal, yang dimana modalnya itu 100% dari pemilik modal atau sohibul mal. Yang ketiga adalah sewa menyewa, di mana akad sewa menyewa ini terdapat dua akad, yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bitamli.
atau IMBT. Yang pertama akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna barang dalam waktu tertentu dengan sewa, menyewa, atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Contohnya sewa ruko. Yang kedua yaitu akad ijarah muntahiyah bitamli atau IMBT, yaitu akad sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan objek. Selanjutnya, kegiatan usaha bank syariah yang ketiga yaitu bank memberikan servis atau jasa. Pada kegiatan jasa terdapat akad wakalah, kafalah, sarf, rahan, dan hiwalah. Di mana akad wakalah adalah pelimpahan kekuasaan dari seseorang pada orang lain dalam hal yang diwakilkan. Contohnya clearing, transfer, dan inkaso. Yang kedua adalah kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung pihak ketiga. Contohnya bank garansi. Yang ketiga, sarf, yaitu akad yang dilakukan oleh orang untuk membeli atau melakukan tukar-menukar mata uang asing. Contohnya jual beli falas atau jual beli valuta asing. Jadi, sarf itu konsepnya adalah melakukan transaksi valuta asing untuk transaksi internasional. Yang keempat, rahan, yaitu akad yang menjadi harta sebagai jaminan hutang piutang. Contohnya gadai. Dan yang kelima, hiwalah, yaitu merupakan akad perpindahan hutang dari tanggungan menjadi tanggungan orang yang menjadi pembayaran hutang atau pengalihan hutang piutang. Baiklah, sekian video penjelasan tentang kegiatan usaha bank syariah dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.